Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali bertemu untuk mendengarkan rema renungan malam. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk sepanjang hari ini atas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan yang selalu memelihara kami dan memberkati hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan melalui kebenaran-Mu, singkapkan setiap kebenaran firman-Mu, dan buatlah kami mengerti, memahami setiap kebenaran-Mu, sehingga kami juga boleh melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan firman Tuhan malam ini adalah jangan mengasihi dunia. Kita akan membaca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan segala yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Saudara, sebagai orang yang telah ditebus dan telah diselamatkan oleh anugerah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan berkata, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, dan janganlah kita mengasihi dunia ini. Mengapa? Karena yang pertama, jika kita mengasihi dunia, maka kita tidak akan bisa mengasihi Bapa. Orang yang mengasihi dunia artinya mengasihi apa yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Mereka lebih menuruti hawa nafsu duniawi. Tujuan hidup mereka adalah dunia ini, yaitu cinta uang, pesta pora, kesenangan duniawi, percabulan, perselingkuhan, iri hati, dan kepentingan diri sendiri. Orang yang demikian tidak akan dapat mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa tidak mungkin seseorang bisa mengabdi kepada dua tuan. Ia akan mengasihi yang satu dan mengabaikan yang lain. Yang kedua, karena dunia dan segala keinginannya akan binasa. Dunia ini akan menuju kebinasaan. Orang yang hidupnya menuruti keinginan dunia dan tidak mau bertobat meninggalkan dunianya, tidak mau mendekat dan mengasihi Tuhan, maka mereka pasti akan binasa bersama dengan dunia ini. Karena itu, sekalipun seseorang mengaku sebagai orang Kristen, tetapi jika ia tidak mengasihi Tuhan dan malah mengasihi dunia ini, maka keadilan Tuhan akan dinyatakan, yaitu penghukuman kekal. Lalu yang ketiga, saudara, karena orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal. Kita orang Kristen harus melakukan kehendak Allah sebagai bukti bahwa kita telah beriman kepadanya. Inilah yang disebut sebagai perbuatan iman, bukan perbuatan baik. Perbuatan iman pasti baik dan benar dan sesuai kehendak Allah. Sedangkan perbuatan baik secara umum belum tentu sesuai kehendak Allah. Orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, tetapi jika tidak membuktikan imannya dengan melakukan kehendak Bapa, maka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 7 ayat 21 Tuhan Yesus berkata, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang pertama, hidup kita sudah ditebus, sudah diselamatkan. Jauhilah segala keinginan dunia dan matikanlah segala keinginan daging. Buanglah segala dosa.
Yang kedua, kasihilah Tuhan dengan terus berbuat kebenaran dan kekudusan. Setialah mengiring Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Dan yang ketiga, buktikan perbuatan iman kita yang seturut dengan kehendak Allah. Lakukanlah dengan setia semua perintah dan ketetapan Tuhan Yesus, maka hidup kekal di sorga menjadi bagian kita. Mari kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami supaya kami tidak mengasihi dunia ini, tetapi sebaliknya kami semakin mengasihi Tuhan. Tolonglah kami, mampukan kami, supaya kami terus membuktikan iman kami, percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu dengan mengikuti kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Pakailah kami semua anak-anak-Mu untuk terus menjadi saksi-Mu, untuk menjadi berkat lewat kehidupan kami yang semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami anak-anak-Mu semua, dan tolonglah kami, mampukan kami terus untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu sampai Engkau datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.